Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada sore kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Rahmah, dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai tim pemerintah yang akan menyampaikan opini persetujuan saya mengenai mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan perguruan tinggi berperan strategis menciptakan sumber daya manusia unggul dan inovatif untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan kemajuan dari ekonomi bangsa. Menjadi seorang mahasiswa merupakan salah satu jalan untuk lebih mendalami dalam bidang yang diminati dan peluang yang bisa dijadikan untuk mengembangkan ilmu dan bakat. Di masa perkuliahan, kita akan mendapatkan pengalaman sebelum masuk dalam dunia kerja. Sudah lulus SMK, SMA, MA atau sederajat, mau kemana, memilih jurusan apa, dan akan mendaftar melalui jalur masuk kuliah yang mana. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui cara atau jalur apa saja yang bisa kalian pilih untuk masuk kuliah agar kalian tidak salah memilih jalur pada saat mendaftar kuliah. Di Indonesia, saat ini untuk memasuki perguruan tinggi negeri dapat menggunakan beberapa jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Pada tahun 2021, pelaksanaan SNMPTN sudah dimulai pada pertengahan semester genap. Siswa-siswi SMA sibuk untuk mempersiapkan kelengkapan persyaratan, sehingga nilai rapot menjadi persyaratan paling penting untuk lolos SNMPTN. Jika SNMPTN tidak lolos, calon mahasiswa akan mengikuti SBMPTN melalui UTBK. Jika tidak lolos, maka bisa menggunakan jalur seleksi mandiri. Rata-rata jalur memasuki PTN adalah menggunakan nilai akademik siswa. Begitu juga perguruan tinggi swasta. Hasil penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN pada tahun 2017 menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengaku jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Tentunya, ada yang mengambil jurusan karena tidak tahu potensi dirinya, dan lain-lain. Hampir semua alasan merujuk pada standar yang ada. Hasil nilai atau akademik menimbulkan subjektivitas terhadap standar, sehingga nantinya masyarakat menganggap bahwa nilai akademik yang tinggi menjamin pekerjaan dengan gaji tinggi dan stabil. Apalagi ini banyak mengacu pada peran orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk memilih jurusan anak mereka. Tidak hanya itu, penilaian berdasarkan akademik menimbulkan penyimpangan antar masyarakat perkotaan besar dan masyarakat miskin atau daerah pelosok. Alasannya, yang pertama, karena tidak meratanya fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan akademik seseorang, perlu fasilitas yang memadai seperti buku, biaya bimbel, internet, dan lain-lain. Untuk masyarakat perkotaan besar akan mudah mendapatkannya. Namun, untuk yang tinggal di pelosok sangat kesulitan, apalagi karena kemiskinan. Bahkan, standar nilai akademik menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Adanya tes talenta bawaan ini merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap ciptaan mempunyai talenta alami yang unik di dalam dirinya. Talenta bawaan itu akan menjadi sempurna secara alami. Seperti kutipan Albert Einstein bahwa semua orang itu jenius, akan tetapi jika kalian lebih memikirkan bagaimana cara ikan memanjat pohon, maka percayalah hal itu bodoh. Dalam makna tersirat, kutipan tersebut artinya setiap orang memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Mereka memiliki keunggulannya masing-masing di potensinya yang mereka miliki. Dengan memanfaatkan potensi, maka peluang kesuksesan mereka akan lebih tinggi dan dapat mengharumkan negara Indonesia. Artinya, bila seseorang menyadari bahwa kekuatan bawaannya yang dimilikinya, misalkan talenta seorang orator atau komunikator, maka mempelajari teknik-teknik berkomunikasi dan berbicara atau knowledge, maka dia akan mampu mencapai penampilan puncak yang sempurna atau best performance-nya sebagai orator.
Tes talenta bawaan atau seringkali disebut tes minat bakat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pilihan prodi bagi siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa yang tahu dan sadar akan minat dan potensi kognitifnya akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan. Oleh karena itu, jika penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan tes talenta bawaan dilakukan akan mendapatkan keuntungan besar, seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Karena talenta adalah bawaan dari setiap individu, tidak bisa dicurangi, kita hanya perlu mengasahnya saja. Sedangkan nilai akademik bergantung pada latar belakang pendidikan seseorang. Saya menyimpulkan bahwa saya setuju dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Karena hal ini memberikan keuntungan kepada banyak pihak, terutama mahasiswa itu sendiri, seperti kebebasan dalam menyalurkan potensinya. Sedangkan jika hanya didasarkan pada nilai akademik, akan memberikan keterbatasan terhadap mahasiswa dalam menyalurkan potensinya untuk masa depan. Kita sebagai pelajar SMA, SMK maupun MA sederajat harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin dan mengoptimalkan waktu kita untuk mengasah serta mengembangkan bakat, potensi, minat yang ada pada diri kita karena akan bermanfaat bagi kesuksesan di masa depan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.